Anaknya jenderal, anaknya menteri, anaknya apa masuk tanpa melalui persyaratan-persyaratan. Sekarang nggak ada lagi. Sebelumnya ada Pak pada itu ya? Sebelumnya banyak-banyak. Ini juga Pak, memunculkan profil-profil polisi yang humanis ya. Betul. Karena kan selama ini kan mindset orang itu kalau polisi ya mindsetnya negatif. Mungkin perlu dimunculkan profil-profil yang humanis seperti Pak Babin itu kan orang ngelihatnya wah humanis sekali. Terus kemudian yang di Jakarta ada tuh yang suka naik motor itu kan, yang antar itu kan. Itu menarik tuh Pak. Jadi gini, Mas Fadli. Jadi yang sekarang salah satu dari reformasi Polri yang sudah kita buat, karena saya kan terlibat di dalamnya ya, itu adalah bagaimana sistem meritokrasi. Jadi nggak ada lagi tuh anaknya jenderal, anaknya menteri, anaknya apa masuk tanpa melalui persyaratan-persyaratan. Sekarang nggak ada lagi. Sebelumnya ada Pak pada itu ya? Sebelumnya banyak-banyak. Nah, sehingga makanya dibilang, wah hedon banget sih lu katanya lo. Dia bukan hedon ini, bapaknya orang kaya kan, ya praksa dia pakai apa-apa segala macam, terus pada flexing segala macam, istrinya segala kan gitu kan. Nah, jadi inilah yang menjadi sasaran kita. Jangan menyakiti hati rakyat. Di mana rakyat sedang menderita, kita harus melayani dia, tapi kita membuat perbedaan eksklusif, gaya eksklusif. Sekarang dijadikan gaya inklusif. Inklusif itu supaya polisi dengan masyarakat itu equal. Nah, saya kira kalau setara ya, kalau namanya nanti Pak Kapolri tinggal lihat aja bagaimana hasilnya. Jadi meritokrasi tadi yang disebutkan ya, bahwa untuk menemukan orang-orang seperti Mbak Babin ini itu ada nanti kriteria-kriteria dari ahli psikologi ya. Ini di penasihat ahli Kapolri ini ahli psikologinya ada 3 atau 4 nih. Jadi beliau lah yang bikin satu pola. Nih lo nanti kalau nerita polisi kayak gini. Nah, ini kembali di dalam rekrutmen ini, proses rekrutmen ini sangat menentukan. Apakah kita menemukan polisi-polisi yang babin ataukah menjadi polisi-polisi yang menjadi istilahnya Captain Marvel ya. Wah, kan gaya benar itu kan. Sebetulnya dulu zaman dulu ya, orang tuh kan lihat polisi takut. Makanya karena polisi terbatas, Pak Anton Sujarwo dulu almarhum membuatlah patung polisi. Makanya Pak Agung, itu kepala yang menjadi legenda polisi itu ya, Pak Hugeng kan mengatakan polisi yang jujur adalah ada 2, 1 polisi tidur, yang kedua polisi. Patung polisi. Tapi efektif loh dulu. Begitu ada patung polisi, saya aja dulu itu, habis itu mulailah vandalisme kan dicoret-coret gitu. Ya itulah masyarakat kita. Oke. Baik. Pak, ini bicara soal kepemimpinan Pak Listio Sigit. Sudah hampir 5 tahun Pak ya? Ya. Hampir 5 tahun. Kalau menurut Pak Ito, idealnya untuk seorang Kapolri itu menjabat berapa lama Pak? Gini, kita harus lihat dari 2 aspek ya. Orang semakin lama semakin matang. Ya. Tapi tentunya semakin positif atau semakin tidak positif itu tergantung bagaimana komitmen orang itu. Seorang pemimpin itu adalah sangat ditentukan dengan kualitas kepemimpinan dia, leadership. Ya. Kemudian tidak berarti orang yang dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, kemudian tiba-tiba 5 tahun itu yang lebih bagus, nggak ada. Kan saya bilang tadi, dinamika kehidupan masyarakat ini berbeda. Situasi politiknya juga berbeda. Jadi Pak Sigit ini kan harus merubah. Dari di bawah kepemimpinan Presiden Pak Jokowi dengan gaya kepemimpinannya yang berbeda dengan Pak Prabowo, beliau harus beradaptasi dan menyesuaikan. Nah, kita lihat sekarang, apakah Pak Sigit ini akan mampu membawa polisi ini keluar menjadi kepolisi yang diharapkan oleh pimpinan negara saat ini Pak Prabowo. Pak Prabowo kan maunya tek gitu kan. Nah, ini yang sekarang sedang dibuat oleh Pak Sigit melalui tim reformasi kita. Mereformasi, merubah dari seorang kepemimpinan yang Pak Jokowi sekarang kepada Pak Prabowo. Jadi menurut saya memang relatif ya, subjektif itu orang mau. Kenapa? Karena kepolisian pimpinan Polri ini kan ditentukan oleh Pak Presiden melalui fit and propernya DPR. Sekarang kembali dong, kalau kita memilih orang yang paling utama yang sangat menentukan apa? Orang yang milih dong. Orang yang milih ini apakah didasar kepada kolusi, nepotisme, ya kembali kepada lembaga legislatif, ataukah mungkin dipilih langsung. Nah, orang banyak mengatakan, udahlah polisi di bawah kementerian. Tapi orang lupa bahwa polisi Indonesia itu ada sebelum proklamasi kemerdekaan. Saya bikin sejarahnya.
ya. Kemudian yang kedua, makanya di sana polisi pejuang. Nah, kenapa di bawah presiden? Kalau di bawah kementerian itu jabatan politik. Ya, segera bisa menjadi siapa aja di politik di sana, bisa jadi orang luar, bisa mungkin dari partai, dari dari itu bisa. Tapi kalau di bawah presiden kan nggak bisa, itu jabatan karir. Gitu. Oke. Ya, tapi menurut Pak Ito sejauh ini perubahan yang dilakukan oleh Pak Sigit seperti apa sih Pak? Secara konseptual sangat bagus. Tapi itu kan istilahnya kita kalau namanya mau masak tuh ya, kita lagi bikin namanya menu nih, buku menunya nih. Sekarang lagi dimasak, nanti kita belum bilang mengatakan masakan itu enak. Tapi kalau kita lihat dari menunya bagus ya, melalui tim reformasi internal Polri, apalagi tambah dengan orang luar ini kan ibaratnya dia kan tester. Kita yang masak, ini nggak enak nih, ini kurang masak. Nah itu Pak Mahfud, Pak Jimli ya, Pak Yusril itu dia bagian tester. Nah yang masak ini Pak Kapolri. Nah yang koki-kokinya adalah kita. Nah itu masakan itulah yang sekarang sedang dibuat. Jadi kita memang terlalu dini kalau mengatakan bahwa polisi ke depan akan baik ya. Sekarang kembali bagaimana tekad polisi mau tidak berubah. Kan Pak Sigit bilang, kalau sebagus apapun, hebat apapun orang tergantung polisi. Saya di LC mengatakan kuncinya satu adalah mau tidak kita berubah. Supaya kita mau berubah, tentunya ada alat ya, toolnya yaitu pengawasan. Kemudian kita penindakan internal secara konsisten dan konsekuen ya. Itu yang paling penting, dan perbaikan sistem. Mulai rekrutmen, pelayanan, semuanya. Ini kuncinya 3 ini aja. Baik. Menarik nih perbincangan dengan Pak Ito. Saya ada pertanyaan terakhir. Punya pertanyaan terakhir juga? Tadi udah katanya sudah. Ya. Saya pertanyaan terakhir nih Pak. Soal penggantian Kapolri Pak. Ya. Ini kan juga lagi dibahas ramai itu Pak. Kalau dari kacamata Pak Ito nih, ada sosok nggak? Kan sempat dibahas juga Kapolri dari luar Polri gitu ya. Itu kan juga agak-agak aneh ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Ito sendiri, sosok yang tepat nih, Pak? Ya. 2 nama aja, Pak. Ya. Yang pertama, kalau dari luar Polri, saya nggak setuju. Karena tadi kan, kita istilahnya mau mengemudikan mobil, tapi yang kita suruh nyetir bukan pengemudi itu kan, bukan supir. Nabrak kemana-mana untuk mobil. Kalau sosok yang kedua, yang pertama tentunya, satu, dia punya rekam jejak bersih. Kemudian kedua, dia memiliki nilai akademis yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya bisa saja mungkin yang dia di Makayasa atau tidak ya. Ya ini menurut saya ini sudah harus dipersiapkan sekarang. Ya harus dipersiapkan dan hilangkanlah namanya nepotisme. Kenapa? Jangan sampai nanti kalau saya udah nggak jadi Kapolri, misalnya kan, wah nanti saya diobok-obok nih. Saya cari aja orang yang kira-kira loyal sama saya. Nah, kan berarti kalau di situ kan nepotisme, kolusi yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan organisasi. Sekarang bagaimanapun juga Pak Sigit kan tentunya sudah hampir 5 tahun ya. Beliau sudah mengalami pasang surut, dan menurut saya pribadi ya, di usianya dia pada saat jadi Kapolri itu saya tahu banget. Ya, karena saya memberikan testimoni waktu itu bahwa saya melihat banyak yang udah dilakukan oleh beliau. Tetapi kan sejalan dengan perjalanan tugas kita menghadapi dinamika kehidupan masyarakat, ini kadang-kadang akhirnya ya tidak mungkin kita bisa menilai itu sesuatu selalu menanjak. Pasti menurun kan. Tapi sekarang kan setelah ada reformasi, kita dari 30-an sekian, sekarang sudah 70-an lagi naik. Dari Litbang Kompas. Ini kan upaya siapa? Upaya Pak Sigit kan. Nah, di era kepuncaknya inilah alangkah sangat bagusnya misalnya Pak Sigit misalnya akan ada pergantian ya kepemimpinan di mana dia meninggalkan polisi dengan nama yang sangat harum. Itu sih harapan saya sebagai purnawirawan ya yang udah pengaruh ya itu apa-apa. Tapi kan tentunya saya sebagai kakak ya ingin supaya adik-adik saya semua ini berkembang, terutama polisi untuk bisa dekat dengan masyarakat, melayani masyarakat, dan kita betul-betul menjalankan aturan hukum sesuai dengan ketentuan. Gitu mungkin. Dari 2 kriteria tadi belum menyebut nama Pak. Ini Pak belum di-spill nih Pak namanya Pak, atau inisial ya, inisial. Kalau saya, ini kan saya bukan bagian apa namanya pemilihan ya. Ya kalau saya ya saya punya beberapa orang. Siapa Pak?
Ya, ada lah pokoknya. Oh, nanti di WhatsApp mungkin Mas. Ya Mas udah. Irfan di WhatsApp aja. Nanti setelah tutup kamera Nanti kita di WhatsApp aja deh. Kalau kriteria aja kenapa saya memilih dia, ya istilahnya mengharapkan dia tentunya. Adi Makayasa ya pasti ya tadi Satu ya. ya, kemudian ya rekam jejak Rekam yang jejak. bersangkutan Iya, ya. iya. Kemudian juga tentunya kita sebenarnya menanyakan kepada masyarakat harus kalau saya mau milih calon Kapolri ini menurut masyarakat gimana sih? Iya. Itu kan. Jangan tanya sama Mas Rosuryo nanti. Nanti kalau Mas Rosuryo dibilang ya jadi Kapolrinya apa itu aja lah kalau gitu kan. Kalau saya sama dia gitu kan. Gitu ya. Oke. Silakan mau closing. Aduh Pak Ito, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya sudah Sama-sama. hadir di podcast Bikin Terang. Semoga juga para penonton yang nonton kita semua ya. Semakin terang ya. Ya semakin terang terang. tentunya ya. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Semoga Sama-sama. sehat selalu, panjang Amin. umur dan juga Amin. sukses dengan apapun yang dikerjakan Ya. saat ini ya Pak ya. Amin. Ya. Ya, pemirsa, demikian tadi podcast Bikin Terang bersama dengan Bapak Ito Sumardi selaku Ketua Penasehat Ahli Polri ya Pak saat Ya. ini. Semoga informasi ataupun tayangan yang kita hadirkan saat ini bermanfaat untuk semua. Saya Asma Tania Saya dan Rizky Hasan. Terima kasih dan sampai jumpa. sampai jumpa.